Bapak, banyak pria berpikir selama masih bisa ereksi, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada pria usia 30-an yang sudah mulai mengalami gangguan ereksi ringan. Ada pria 40-an yang merasa kurang kuat, tapi menganggap itu cuma capek. Dan ada pria 50-an yang baru sadar ternyata pembuluh darahnya sudah rusak bertahun-tahun. Yang paling menyedihkan, kerusakan itu sering terjadi perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa tanda bahaya yang jelas. Dan saat gejala muncul, seringkali sudah terlambat. Hari ini, Dr. Diana akan membahas 10 kesalahan fatal yang tanpa disadari banyak pria lakukan yang bisa merusak kesehatan penis secara permanen. Bukan cuma soal kejantanan, tapi soal pembuluh darah, soal syaraf, soal hormon, soal jantung. Karena penis adalah alarm kesehatan pria. Kalau penis bermasalah, biasanya tubuh sudah lama bermasalah. Jadi kalau Bapak merasa masih sehat, justru ini waktu terbaik untuk mendengarkan sampai selesai. Karena pencegahan selalu lebih murah daripada pengobatan. 1. Merokok. Perusak pembuluh darah nomor 1. Bapak perlu tahu satu fakta penting. Ereksi itu 100% soal aliran darah, dan rokok adalah musuh terbesar pembuluh darah. Nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah, tar merusak lapisan endotel pembuluh darah. Karbon monoksida menurunkan kadar oksigen. Dalam jangka panjang, pembuluh darah penis menjadi kaku dan menyempit. Akibatnya, aliran darah tidak maksimal, dan ereksi menjadi lemah, tidak tahan lama, atau bahkan hilang total. Yang lebih berbahaya, kerusakan ini bisa permanen. 2. Diabetes yang tidak terkontrol. Banyak pria merasa gula darah sedikit tinggi bukan masalah, padahal diabetes adalah penyebab utama impotensi permanen. Gula darah tinggi merusak syaraf penis, pembuluh darah kecil, mekanisme sinyal ereksi. Kerusakan syaraf akibat diabetes disebut neuropati diabetik, dan kalau syaraf sudah rusak, pemulihannya sangat sulit. Bapak mungkin masih bisa ereksi sekarang, tapi kalau gula darah terus tinggi, risiko dalam 5-10 tahun ke depan meningkat drastis. 3. Terlalu sering konsumsi pornografi. Ini topik sensitif, tapi harus dibahas jujur. Paparan pornografi berlebihan bisa menyebabkan desensitisasi otak. Dopamin terus dipacu tinggi, akhirnya otak menjadi kurang responsif terhadap rangsangan alami. Akibatnya muncul kondisi yang disebut porn-induced erectile dysfunction. Secara fisik, penis sehat, tapi sinyal dari otak melemah, dan ini bisa sangat mengganggu kehidupan pernikahan. 4. Kurang tidur kronis. Testosteron diproduksi paling banyak saat tidur. Kalau Bapak tidur kurang dari 5-6 jam setiap malam dalam jangka panjang, kadar testosteron bisa turun signifikan. Testosteron rendah menyebabkan libido menurun, ereksi kurang keras, energi turun, dan mood terganggu. Dan kalau kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, efeknya bisa menetap. 5. Obesitas dan lemak perut. Lemak perut bukan sekadar masalah penampilan. Lemak visceral meningkatkan hormon estrogen pada pria. Semakin tinggi estrogen, semakin rendah testosteron. Selain itu, obesitas memicu peradangan kronis dan gangguan pembuluh darah. Bapak mungkin tidak sadar, tapi lingkar perut di atas 90 cm pada pria Asia sudah meningkatkan risiko gangguan ereksi. Serta jarang olahraga. Ereksi adalah refleksi kesehatan jantung. Kalau jantung dan pembuluh darah tidak terlatih, aliran darah tidak optimal. Olahraga meningkatkan nitric oxide, elastisitas pembuluh darah, testosteron alami, sensitivitas insulin. Tanpa olahraga, pembuluh darah menjadi kaku lebih cepat. 7. Konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol dalam jumlah kecil mungkin tidak bermasalah, tapi konsumsi rutin dan berlebihan merusak hati. Dan hati berperan penting dalam metabolisme hormon. Selain itu, alkohol adalah depresan sistem syaraf. Sinyal antara otak dan penis terganggu. Dalam jangka panjang, efeknya bisa permanen. 8. Mengabaikan tekanan darah tinggi. Hipertensi merusak dinding pembuluh darah. Masalahnya, penis memiliki pembuluh darah yang sangat kecil. Kalau pembuluh kecil rusak,
dampaknya lebih cepat terasa. Banyak pria baru sadar punya hipertensi setelah mengalami gangguan ereksi, padahal itu sudah tanda tahap lanjut. 9. Stres kronis dan kecemasan. Stres meningkatkan hormon kortisol. Kortisol tinggi menekan testosteron. Selain itu, stres membuat sistem syaraf simpatik terus aktif. Padahal ereksi butuh sistem syaraf parasimpatik yang rileks. Kalau tubuh selalu tegang, ereksi sulit maksimal. 10. Sembarangan konsumsi obat kuat. Ini yang paling berbahaya. Banyak pria membeli obat kuat tanpa pemeriksaan. Padahal kalau ada masalah jantung tersembunyi, obat ini bisa memicu komplikasi serius. Selain itu, penggunaan jangka panjang tanpa mengatasi akar masalah membuat tubuh bergantung. Yang rusak tidak diperbaiki, hanya ditutup sementara. Bapak, kesehatan penis bukan cuma soal hubungan suami istri. Itu indikator kesehatan pembuluh darah, hormon, dan metabolisme tubuh. Kalau ingin menjaga fungsi sampai usia 60-70 tahun tetap optimal, kuncinya sederhana. Berhenti merokok, kontrol gula darah, tidur cukup, rutin olahraga, jaga berat badan, kelola stres, periksa kesehatan rutin. Ingat, ereksi yang sehat bukan soal usia, tapi soal gaya hidup, dan perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan fungsi vital di masa depan. Semoga penjelasan ini membuka wawasan Bapak semua. Jaga kesehatan, karena pria yang kuat bukan yang terlihat gagah, tapi yang bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri.